bahaya kan bisa masuk kalau jendelanya kebuka kan. Mhm. Kalau diri kita yang nutup kan padahal mungkin hidayahnya udah datang. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur dalan Bali. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat-sangat menarik gue. Jadi itu temanya yaitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri di sini, tetapi dibarengi oleh sedulur kita, Mas Dalton. Wah, ini dia. Mas Dalton. Gimana Mas Dalton kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi kita mau sharing-sharing nih Mas Dalton terkait itu tadi, Mas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini Mas, sebelumnya tuh biar kita sama-sama tahu dulu nih Mas. Rahmat tuh apa sih Mas sebenarnya? Orang rahmat Allah. Rahmat Allah itu ya bisa diartikan bahwa kita itu dijauhkan dari azab dari Allah dan kita mendapatkan ampunan juga balasan surga. Itulah yang paling mudah mungkin dimengerti ya. Kita mendapatkan ampunan dan balasan surga dan dijauhkan dari azab seperti itu. Itu paling mudah insya Allah. Oke. Yang paling bisa dipahami. Berarti definisinya dari rahmat ya itu Mas? Iya. Oke Mas, nah kalau ngomongin masalah rahmat dari Allah nih Mas, sebenarnya tuh semua orang gitu ya, itu tuh dapat rahmat gak sih Mas? Ada nggak sih misalnya nih orang-orang yang nggak dapat rahmat gitu tuh sebenarnya ada nggak Mas? Ya kalau kita membaca Al-Quran itu kan salah satu nama Allah yang paling indah kan di awal-awal itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu pasti Allah yang memberikan rahmat bagi setiap makhluknya, seluruhnya, bahkan pada orang yang bukan muslim sekalipun diberikan. Tapi bagi orang-orang yang muslim akan mendapatkan kekhususan yang lebih banyak. Kekhususan kayak gimana Mas? Maksudnya yang balasan di akhirat yang jelas ya. Balasan di akhiratnya akan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan rahmat yang lebih luas. Kayak gitu ya di akhirat. Seperti itu. Tapi semuanya di dunia ini Allah memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya. Berarti siapapun kalau itu gitu. Misalnya orang-orang yang bukan Islam gitu berarti dia juga dapat rahmat dong berarti. Iya kan, Mas? bentuk rahmat kan banyak sekali kan, bisa dilapangkan rezeki di dunia atau mendapatkan PS5 atau Wah, PS5 ngeri. sekarang atau Samsung S21 plus termasuk rahmat kan gitu. Iya oke. Dan maksudnya kan perbedaannya nanti kan di akhiratnya. Mungkin sebagai orang muslim kita kayaknya nggak dilapangkan masalah dunia, tapi di akhirat balasannya lebih besar. Seperti itu. Oke, banyak gini Mas kejadian ya nih Mas nih. Pengalaman teman-teman sendiri lah kebetulan Mas. Siapa itu? Iya adalah. Ntar di anonim. Bahaya nanti. Ini bukan gosip Mas, tapi pengalaman saya sih Mas. Jangan di-spill. Iya. Jadi dulu tuh ceritanya pas saya masih di bangku sekolah ya Mas. Nah itu kan biasa tuh Mas, kalau zuhur itu kan telat gitu tuh. Nah terus biar nggak ikut jamaah gitu. Maksudnya kan anak-anak kan Mas zaman itu. Ya anak-anak remaja sih. Nah terus pas mau sholat itu kan biasa tuh ya Mas, kita tuh sapa ki lang imam ki, sapa ki lang imam gitu kan. Disi apa ya? Oncal-oncalan lah sapa sing dadi imam. Nah pas kui salah satu temenku itu kan tak pakake. Mbok kowe wae imame ngono kuwi lho. Pisan-pisan lah. Terus dia malah bilang gini Mas, apa ya sebenarnya aku sih gelem-gelem wae tapi aku ini baru mabuk iki rung entek iki 7 dinone. Berapa hari Mas kalau ngono? 40. 40 hari, 40 dinone rung entek. Kowe wae. Nah,
rasa sholat wae aku nisan. Nah terus kayak gitu Mas yuk. Jadi alasan apa ya? Ya kalau yang temanku yang itu untungnya tetap sholat gitu ya Mas. Cuman banyak juga teman-teman yang lain tuh terus jadiin alasan lah aku rong 40 dino kok. Rong sholat apa makanya rong sholat jadi kayak gitu Mas. Nah, kayak gitu sebenarnya gimana sih Mas? Maksudnya kita mau sholat tuh ya maksudnya yuk nanti nggak dapat pahalanya Apa atau jenenge gimana rugi ngono yo. Sholat rugi, tapi gitu. sholat tapi ora ditampa. Ngopo ndak tak sholat tuh. Nah, Mas Dalun menanggapi hal seperti itu kayak gimana Mas? Nek aku yo menanggapi seperti itu ya kalau sebenarnya itu dua keadaan yang berbeda nih. Satu sisi memang dosa apa namanya ancaman dosa nenggak khomer lah apa biasanya sekarang miras gitu itu kan mabuk itu kan 40 hari tidak diterima sholatnya. Terus di satu sisi ada kewajiban sholat, itu dua hal yang berbeda. Jadi bisa jadi emang tidak diterima sholatnya, emang tidak diterima sholatnya, tapi sebagai kewajiban atau apa namanya mukallaf ya. Mukallaf tuh orang yang dikenai beban untuk syariat kan. Sholat itu semisal kita kan sebenarnya kewajiban sholat itu kan akan selalu ada semenjak kita balik sampai wafat ya, selama kita masih apa ya berislam atau akalnya tidak hilang, maksudnya masih sadar. Kita sakit pun tidak bisa bergerak pun, ketika kita masih sadar kita masih wajib sholat. Dan itu sebuah apa namanya yaitu beban syariat yang itu beda dengan apa yang tadi yang dia bilang kalau haus itu mungkin karena pertama mungkin ketidaktahuan dia tentang syariat itu atau beban syariat itu tentang sholat. Jadi dia nggak apa namanya dia belum tahu kalau itu ternyata sholat itu dibebankan atau diwajibkan mulai dari balik sampai meninggal. Penghalangnya hanya ketika dia tidak sadar atau udah nggak Islam kan, ketika dia karena minum mabuk itu kan bukan suatu dosa besar tapi bukan yang membatalkan iman gitu ya. Jadi dan ketika kita bertobat pasti insya Allah yang mengampuni gitu. Jadi sebenarnya ya tetap harus sholat gitu loh. Itu yang jadi itu seperti hanya pembenaran, tapi ya harus diberitahu kalau itu tetap sebuah kewajiban kayak gitu sih. Berarti tidak menggugurkan kewajiban ya Mas? Iya, terus sholatnya nggak diterima mungkin gitu kan ya? kadang juga ya itu pembenaran alasan-alasan yang kayak dibuat-buat ya gitu ya. Nah terus kan biasanya gitu Mas, kalau terus udah mabuk gitu kan, terus nanti udah mau habis masanya 40 hari Mabuk lagi kan ada injury time-nya nambah lagi tuh Mas waktunya. Nah biasanya tuh kayak gitu, terus lama-lama juga akhirnya merasa berputus asa nih Mas. Nah ini juga terjadi hal seperti ini, nggak dikit juga gitu loh, maksudnya sering beberapa kali saya temukan di lingkungan saya gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau kayak gitu tuh apakah rahmat Allah itu masih ada di orang-orang seperti itu? Maksudnya kan kadang mereka kan kadang gini Mas, mikirnya terus wah aku terus udah yuk ketagihan gitu kayaknya nih, kalau misalnya Allah memang memberikan rahmat kepadaku gitu ya, harusnya ya kok aku nggak di stop itu gini. Jadi rasanya udah terlanjur berdosa dan melakukan terus kayak gitu tadi Mas, injury time terus gitu loh. Tuh sebenarnya gimana sih Mas? Oh iya, jadi kan kayak ya karena
mungkin terlalu ya banyak melakukan, ya kita anggaplah dosa gitu kan. Banyak kejadian memang orang-orang itu ya ketika mau balik juga, wah itu nih Gusti Allah ini nggak ngampuni gitu ya. Ada perasaan kayak gitu, ada perasaan kotor. Berapa yang tak temui ada yang seperti itu. Jadi kadang dulu sempat menjadi aktivis, ada yang kayak gitu kan. Aktivis. Tapi ya udah. Tapi yuk kadang merasa, wah aku merasa kotor yang balik. Tapi itu kan sebenarnya hanya bisikan-bisikan setan lah kan, ya intinya salah satu bisikannya kan menghalangi manusia itu dari rahmat Allah ketika dia tidak ingin ketika ingin balik inabah kepada Allah, balik itu seperti dihalangi gitu loh. Ada perasaan-perasaan yang ingin dihalangi kayak gitu. Padahal rahmat Allah tuh terbuka. Dan itu kalau kita membaca Al-Quran atau mungkin karena membaca Al-Quran kadang kita hanya tilawah saja kan, tapi tidak memahami makna apa yang kita baca. Coba sesekali atau mungkin ya bisa diniatkan, difokuskan dalam mungkin 1 tahun itu membaca terjemahan Al-Quran. Pasti kita akan menemui banyak sekali nama-nama Allah yang menyebutkan tentang Al-Ghafur. Allah itu pengampun, maha pengampun kan dosa-dosa. Semua dosa yang pernah kita buat ketika kita berusaha untuk menobatinya atau untuk ingin kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan hapus itu. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang itu. Jadi dari diri kita ini ya berusaha untuk membuka hati atau membuka hati kan. Kadang kan sebenarnya cahaya kan bisa masuk kalau jendelanya kebuka kan. Kalau diri kita yang nutup kan, padahal mungkin hidayahnya udah datang, tapi kalau kita nutup terus kan ya nggak masuk juga kan. Jadi dari diri kita juga ada ikhtiar untuk itu kan. Bisa jadi emang bisa bentuknya emang bisa macam-macam kan kadang, dan itu emang di satu sisi emang walaupun hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi kita juga bisa mengusahakan ketika kita mencoba belajar ya. Kan hidayah itu ada 2 kan, hidayah irsyad wal bayan, atau maksudnya kita berdakwah, kita membaca itu kan sebuah hidayah yang bisa diusahakan. Di satu sisi hidayah taufik itu hanya Allah yang ngasih, tapi ada yang bisa kita usahakan, yaitu dengan tanya kepada teman yang soleh atau ustadz. Walaupun mungkin di awal-awal mungkin kok kita gak mungkin ya, tapi kita berusaha menepis pikiran-pikiran itu dan kita mencoba untuk berusaha membuka hati itu lah yang jelas. Berarti hidayah itu harus dijemput juga dong Mas. Iya, ya kita kalau lihat dari kisah-kisah yang banyak itu yang sampai sekarang itu kan, di satu sisi juga ada kejadian yang mungkin tidak terduga sebelumnya, yang itu menjadi pintunya. Yang akhirnya membuat mungkin awalnya mungkin itu suatu hal yang bagi dia anggapannya buruk. Misal apa ya, suatu kejadian lah ketika menimpa itu buruk, tapi setelah didalami atau direnungi kan, mungkin dia melakukan perenungan, oh ini mungkin cara Allah untuk menegur saya, kadang kayak gitu kan. Ada perasaan kayak gitu, terus mungkin ini aku disuruh sebenarnya ini jalan untuk Allah pengen aku dekat lagi jadi hamba yang lebih baik kayak gitu kan, bisa. Oke. Terus ngomongin tadi Mas, ngomongin rahmat Allah ya ini Mas. Sebenarnya tuh
ada nggak sih maksimalnya dosa orang itu sampai iya batasnya gitu loh Allah ngampuni, atau emang Allah itu mengampuni semua umatnya gitu. Maksudnya kalau aku udah berdosa banget loh Mas, saking akeh dosa, dari dosa kecil sampai gede wis hatam ngono, Mas. Nah itu apakah tetap bisa diampuni itu Mas? Sedangkan kan kita juga ngelihat ada beberapa dosa yang mungkin nggak bisa diampuni itu kan Mas. Nah itu kalau sudah saking hatamnya itu kira-kira gimana Mas? Apakah masih ada harapan gitu? Jelas pasti masih ada harapan. Jelas itu. Sangat-sangat, karena Allah yang mengatakan itu sendiri kan, bahwa ketika ada hambaku melakukan dosa yang sebanyak bumi gitulah, karena dia memohon kepada Allah akan mengampuninya, dan bahkan lebih luas lagi ampunan Allah kayak gitu. Dan salah satu bentuk rahmat Allah kan ketika kita berdosa, kita tidak langsung diazab gitu ya. Tapi Allah masih memberi waktu untuk hambanya untuk melakukan tobat gitu kan. Dan apapun bisa itu sebenarnya. Bahkan ya apapun, kecuali dosa syirik kan, dosa syirik. Tapi dosa syirik pun masih bisa diampuni ketika dia benar-benar sadar dan menyesal kalau itu perbuatan salah dan melakukan pertobatan nasuha. Jadi intinya apapun apa yang pernah kita lakukan, hal-hal mungkin yang buruk itu, insya Allah Allah masih bisa memberikan ampun dan maaf. Bahkan ada nama Allah Asmaul Husna itu As-Sitar. As-Sitar. Sitar itu kan menutup tirai gitu kan. Jadi kita diampuni sekaligus ditutupi gitu loh. Kan bisa jadi aib-aib kita kan banyak kan. Bisa jadi. Ya, saya juga selalu pasti banyak melakukan keburukan gitu kan. Yeah. Tapi Allah masih menutup gitu. Dan Allah Maha baik, dan masih jelas harapan itu masih ada bagi orang-orang yang ingin kembali gitu kan. Dan banyak cara untuk kembali itu kepada Allah. Pernah gak sih Mas Dalton nih mengalami, atau ya maksudnya mengalami, mungkin pernah gak sih menyaksikan sendiri kayak gitu Mas? Ada orang-orang itu yang sudah baratnya frustasi gitu ya Mas, terus ternyata dia akhirnya juga dikasih hidayah juga untuk bertaubat kepada Allah gitu. Pernah gak Mas? Oh iya, banyak beberapa kisah mungkin yang saya temui juga tentang ya orang-orang yang akhirnya kembali itulah. Sebenarnya juga kalau bisa dicari juga mungkin buku-buku juga ada kisah-kisah orang yang bertobat. Coba mungkin ada, insya Allah ada kisah-kisah itu yang unik gitu kan. Kadang suatu kejadian yang tak terduga tapi itu menjadi titik tolak seseorang untuk kembali gitu. Mungkin awalnya juga tidak enak. Yang kisah mungkin ada kisah yang saya temui gitu kan, ada yang temen yang istilahnya pertama awalnya menghubungi saya yang sebelumnya jarang gitu kan, jadi teman tegur sapa tiba-tiba ngontak gitu ya. Tiba-tiba ngontak yang sebelumnya dengaran nih. Terus dia bertanya-tanya tentang masalah, mulai tertarik dengan masalah keagamaan gitu kan. Terus ya suatu saat dia terbuka untuk bercerita tentang kalau ternyata dia sempat mengkonsumsi antidepresan itu ya obat untuk mengurangi depresi, karena dia sempat mengalami depresi hampir 3 bulan gitu kan, harus mengkonsumsi itu karena merasa tidak tenang gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia ingin kembali kepada Allah gitu kan, maksudnya yes. ingin taat gitulah. Terus ditanya-tanya
ya dia agak merasa pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya tentang Allah tuh mengampuni dosaku enggak ya gitu kan. Kayaknya aku tuh sempat dia bercerita loh, aku itu tidak pantas untuk diampuni karena merasa apa yang dilakukannya itu udah maksimal. Padahal saja nih masih ada yang lebih maksimal, tapi Allah mengampuni yang lain, mengampuni juga gitu lah. Terus saya coba ya bombong hati gitu, apa membuat besar hati, membesarkan hatinya kalau ya membesarkan hatinya kalau itu insya Allah tuh maha pengampun gitu kan. Dan salah satu trik saya tuh kadang kalau ngasih, kadang kan saya juga nggak secara lisan tuh juga ilmu juga kurang apa tidak cukup ilmuwan, jadi saya kasih buku gitu kan, pas ada double ya tak kirimkan saja buku-buku yang terkait dengan apa yang dikeluhkan ya gitu kan. Terus itu ya, salah satu buku ya apa yang bagus itu juga Riyadhus Shalihin itu kan, pas mungkin juga teman-teman atau yang mendengarkan apa podcast ini bisa menyediakan buku itu, salah satu buku yang wajib ada di rumah selain Al-Quran dan tafsirnya gitu ya. Riyadhus Shalihin tadi ya, Mas. Ya, terus itu kan pas banget untuk mendapatkan nasihat-nasihat kayak gitu. Dan ya kita bisa mendapatkan faedah-faedah dari membaca buku. Dan belilah buku-buku yang baik. Ya jelas. Soalnya beberapa kadang kan beneran karena gini manfaat sekali itu. Jadi kadang saya tuh cara untuk memberikan kadang ya kalau dikasih nasihat langsung kan kadang kayak menggurui kayak gitu kan. Kadang saya tuh kadang tuh kalau mungkin orangnya juga nggak rajin baca itu kan, saya tuh kasih stabilo yang di bab yang pas gitu, tak kasih sama orangnya gitu tak kasih pembatas, baca yang bagian ini aja gitu, kayak gitu kan. Saya lebih senang yang kayak gitu, yang mungkin ya karena yang bisa saya lakukan baru seperti itu kan, daripada saya ngomong tapi kayak menggurui dan secara kapasitas juga kurang kayak gitu kan. Udah kayak gitulah, itu salah satu caranya. Tapi memang benar yang ya, yang cerita yang lain juga seperti itu, ada yang datang ke rumah terus nangis itu, tapi itu cerita ke istri saya waktu itu. Terus tak kira kenapa nangis tak kira masalah kampus atau apa, ternyata ditinggal pacarnya. Cewek. Oh iya, cewek. Terus nangis terus itu kok masalah kuliah kok tugas istirahat ditompo dosene apa terus nangis ternyata dia ditinggal cowoknya, tidak bertanggung jawab. Maksudnya tuh mereka sudah melakukan sesuatu gitu kan. Gitu. Sesuatu gitu ya. Sesuatu itu terus paham. itu kan benar-benar membuat drop mental dan fisik mungkin ya, juga capek gitu kan, pasti pikiran juga mungkin dia juga sampai depresi juga. Terus waktu itu juga istri saya cerita langsung, ada buku apa di rumah gitu. Saya pas itu beberapa ada buku yang tentang istighfar dan tobat kalau saya salah, terus keutamaan tobat, dan saya berikan ya kayaknya pinjamkan lah ke beliau awalnya ini. Terus beberapa selang kemudian juga akhirnya apa ini balikin apa namanya buku-bukunya dan ya sudah berubah drastis secara penampilan juga. Mungkin secara keimanan juga mungkin lebih tinggi daripada orang yang sebelumnya yang nggak melakukan itu gitu kan. Terus dengan penampilan bercadar dan lain-lain udah lebih baik lah
kondisinya kayak gitu. Terus malah mendapatkan akhirnya setahun kemudian kayaknya itu sekitar setahun kemudian terus diberi kabar kalau mau nikah, dapatnya ustadz lagi. Masya Allah. Hafiz Beneran lagi. itu mas berarti mas? Hah? Tenanan Iya, mas? tenanan kan. Ada kayak gitu kan kayak sesuatu yang nggak mungkin aku bin kotor masuk aku iso duwe itu bojo koyo ngene kadang Iya, kan bener. masuk iso HP sih gitu. Kayak gitu, tapi itu bukan suatu yang mustahil gitu loh. Itu nyata karena saya ketemu langsung gitu kan. Wah, saksi. Iya, Ya, saksi Mas. gitu kan gitu lah. Kayak gitu. Jadi intinya ketika ingin kembali gitu kan, ingin kembali ke Allah, ke jalan yang lurus, pasti selalu Allah kasih jalan. Ketika kita juga membuka hati dan tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar ya gitu. Ya gitu. Oke. Nah, ini ada satu hal yang menarik, dulur-dulur dalan Bali. Jadi gini, Mas Dalton, kan banyak nih kita ngelihat orang-orang yang setelah dia memiliki dosa yang banyak itu ya Mas, ngasih hatam lah dosanya yuk. Tiba-tiba dia tobat, ya nggak tiba-tiba dia tobat dengan prosesnya gitu ya yang panjang. Terus akhirnya malah menjadi orang-orang yang memang dekat dengan Allah dan malah kadang bisa menarik orang-orang yang tadinya terjerumus di hal-hal yang tidak disukai oleh Allah itu jadi kembali ke Allah juga itu loh. Malah bisa narik orang-orang gitu loh Mas. Benar. Nah itu banyak tuh kayak gitu Mas. Nah tapi kita juga kadang ngerasain ini loh, kita yang nggak mungkin nggak kayak gitu ya, nggak pernah memasuki dunia yang seperti itu. Tapi kita dalam ibadah tuh kok ngerasanya kayaknya lebih nikmat dia loh ibadahnya, orang yang dia sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu. Sampai tambah terus tobat jadi lebih khusyuk gitu loh Mas. Iya. Apakah untuk menjadi biar kita Khusyuk. sholatnya khusyuk dan lain-lain, apakah Harus kita juga harus mencebur dulu gitu Mas? Itu gimana Mas? ya kita berusaha berdoa untuk tidak nyemplung gitu ya, nyemplung ke dunia itu. Iya. Cukuplah kisah-kisah gitu tuh membuat kita lebih dekat. Karena pelajaran dari sejarah dan kisah-kisah itu kan ya agar kita tidak melakukan itu loh. Jadi ojo sampai kita udah mendapatkan nasihat itu atau dirim dari kisah-kisah itu sebelum kita nyemplung gitu. Dan kita masih bisa meningkatkan itu kok tanpa harus nyemplung gitu. Jadi kan ya salah satu yang menarik juga kan membaca novel. Baca novel. Itu termasuk nasihat-nasihat itu langsung kena gitu kan. Kalau novel-novelnya yang kita baca ya novel-novel yang banyak hikmah yang bisa kita ambil kan. Iya, Itu kan ada ceritanya itu kan ya pasti ya, beberapa juga cerita alurnya tuh juga yang naik turun, maksudnya ya ada konflik-konflik kayak gitu kan, konflik-konflik kadang ada pergulakan batin karena itu pasti ada hikmah yang bisa kita dapatkan dan itu efeknya kan bisa langsung gitu loh, karena itu sebuah kisah yang tuturan kisah yang ya emang bisa kita rasakan langsung gitu kan. Jadi contoh-contohnya mungkin fiksi tapi pasti ada kejadian itulah yang melatari kenapa cerita itu dibuat kan. Itu bisa, saya itu pernah, soalnya kan dulu juga ada yang bilang ke saya itu kan biar ya sih dapat baca tapi biar efeknya bisa kena langsung gitu ya, baca novel kan, novel yang maksudnya novel yang baik gitu ya, yang syarat dengan nilai gitu kan, pasti kerasa gitu kan, langsung kerasa. Apa kita harus merenung, ya merenung kan penting ya, tapi langsung ada contohnya gitu loh, ada contoh, langsung dikasih contoh gitu kan, dan kita tanpa harus melakukan suatu
keburukan dari setan itu kayak Iya. ya kan kisah-kisah itu cukuplah menjadi pengingat untuk kita agar kita tidak terjerumus gitu kan. Kadang kadang kan kita nggak sengaja gitu ya. Allah tuh kan alatif, maha lembut gitu kan. Jadi kan kita kadang kita tuh mungkin kita saking kita nggak pekanya gitu lah, kita nggak dapet, kita merasa itu tuh kok Allah tuh kok ini sing elek-elek gitu kan, padahal itu ada hikmahnya gitu. Tapi kadang juga ya kelembutan Allah itu kita dikasih nasihat, itu dikasih kebaikan tuh halus gitu loh. Kadang kita harap melakukan suatu maksiat, kepikiran maksiat, tiba-tiba buka sosmed, langsung muncul statusnya ustadz siapa gitu, langsung ngomong ke sing pas, wah aku harap ngene iki, padahal tapi wah ra oleh ternyata kan, langsung kan itu maha lembutnya Allah kayak gitu kan. Kita nggak sengaja, siapa yang bisa ngatur kok tiba-tiba kita buka tiba-tiba di timeline paling atas statusnya gitu ya. Mungkin ya kalau dicari-cari wah algoritmanya itu, tapi kan Allah bisa melakukan sekehendaknya, dan itu bukti maha lembutnya Allah. Dan kadang kita kalau kita nggak merenung mungkin yang dalam itu nggak sampai sana kan. Dan kita ya itulah bukti kalau Allah tuh masih menjaga kita kan. Kadang kita harap ngopo terus tiba-tiba ono sing ngechat terus isine Tosia, ngepas karo aku iki atau pas wah ngelokro opo lagi ngopo tek buka wah ana sing nyemangati terus tambah semangat kayak gitu kan. Padahal kitanya nggak njaluk wah aku dini semangat, padahal tiba-tiba koncone sing di koncone juga takon ngopo kan, ya aku lagi pengen nge-share wae iki ngono. Kita nggak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka kan, itu salah satu maha lembutan Allah. Nah gitu, dengan nama-nama Allah yang sangat, salah satu buku yang menarik menurut saya, itu ngomongin buku lagi. Nggak apa mas. Itu salah satu bukunya Fiqih Asmaul Husna, ada terjemahannya, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Itu bagus sekali, itu tentang nama-nama Allah, membahas nama-nama Allah, nanti dikasih penjelasan, dan itu relate lah dalam keadaan kita. Mungkin bagi teman-teman yang sedang berhijrah atau sedang mendalami agama baru-baru mulai, itu salah satu buku yang bagus untuk dibaca, dan itu akan meningkatkan keimanan, dan kita tuh akan selalu merasa berharap atas rahmat Allah terus. Jadi kita tuh kayak merasa wah Allah itu baik banget sama kita. Dengan kita tahu nama-nama Allah itu, nama-nama baik Allah itu, kita mungkin menghafal, dan itu kita tuh kayak Allah itu sayang banget sama kita ya terus. Jadi itu tuh kita nggak ada pikiran untuk berpikir wah Allah kok jahat banget ya, nggak ada, dan tidak ada kepikiran berputus asa. Kalaupun ada masalah atau itu pasti mungkin hikmah sebagai apa sih kayak gitu. Bisa ngambil hikmah di setiap itu kejadian. Buku itu penting lah menurutku untuk dibaca, karena salah satu hal yang wajib diilmui lah, karena kalau kita nggak kenal Allah ya kita sih nek dhewe iki karo manusia kan nek kenal tuh ya apa ra iso tresno, ra iso seneng kan. Ya mesti nek seneng karo wong sing disenengi mesti pengen ngerti mbiyen omahe ndi to iki, ngopo wae to duwe disenengi apa sih, sik ra disenengi apa sih. Wah, kalau sama pencipta kita ya, kalau mau dekat rahmat Allah, kenal sih. Iya, itu kan. Dan itu salah satu ilmu yang paling tinggi derajatnya untuk diketahui, ilmu tentang Tuhan, tentang Allah itu. Benar mas. Iya mas Dallon, ini kan di acara Dalan Bali ini kita juga ada pertanyaan nih dari netizen nih. Nah, ada mas, habis ini mas kita tampilin ini di layar.
Tapi sebelum itu Mas, aku mau tanya nih Mas. Kan kadang-kadang aku juga pernah ngalamin tuh Mas. Misalnya mau melakukan hal yang tidak baik gitu ya Mas. Nah, tapi tiba-tiba gitu yang kayak tadi itu Mas, ada aja yang entah dari mana datangnya gitu ya, tiba-tiba scroll Instagram gitu ya, ada postingan, kok relate banget nih karo aku, kan. Nah, terus aku dulu sempat ngobrol nih sama temanku, kok ini ya, terus katanya tuh gini Mas, itu salah satunya itu karena doa dari orang-orang baik di sekitar kita. Nah itu bener nggak sih Mas? Bener. Apakah doa orang-orang baik di sekitar kita tuh bisa menolong kita itu secara tidak sadar gitu Mas? Iya loh. Karena salah satu hal yang dituntut ya ketika kita ingin kembali atau bertobat itu mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Ya kan, lingkungan yang baik. Kisah pemuda yang membunuh 100 orang itu kan ceritanya kan dia tanya membunuh 99 orang terus tanya kepada yang seorang ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmu kan, bahwa ini dia fokusnya pada dosa yang telah dilakukan kan, dan orang itu akhirnya berputus asa, oke tak ya Allah tidak mengampuni saya, akhirnya dibunuh sisan jadi genep 100. Terus akhirnya bertemu dengan seorang yang dia ahli ilmu. Tapi yang jelas ahli ilmu ya lazimnya ahli ilmu juga ahli ibadah kan. Kayak gitu. Dia tanya terus, tapi dia fokus pada keinginan dia untuk kembali untuk bertobat. Akhirnya dia ngomong ya tobatmu akan diterima, tapi kamu juga harus meninggalkan lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Akhirnya ditunjukkan ke lingkungan yang baik kan. Kamu hiduplah di kampung ini karena lingkungannya sudah baik gitu kan. Kayak kita bisa jadi buruk kan karena kadang kita lingkungan kita yang buruk gitu kan, akhirnya buruk. Kalau kita di lingkungan yang baik ya kita nggak mau kita kena dampaknya mesti. Maksudnya kita ikut jadi baik gitu kan, karena lingkungan yang baik atau teman-teman yang baik sih, lingkaran kita yang baik gitu kan, akhirnya menjaga kita juga kan. Dan mungkin karena di lingkungan baik itu kan pasti orang-orang juga mendoakan kita kan, agar kita tetap ada di jalan ini, agar kita tetap ya mungkin kita nggak ngerasa bisa jadi konco-koncoku sing gitu Pak aku. Itu bener ya Mas, maksudnya bisa kejadian nggak gitu ya Mas? Bisa. Terus ya iya. Itu ada pertanyaannya. Nah ini ada nih Mas. Ini ya, ada banyak banget ya. Nah ini pertanyaannya Panjang tuh sekali. Anonim, jadi memang kita sengaja nih Mas biar teman-teman tuh bisa curhat bebas gitu tanpa malu-malu lah ibaratnya kan. Kadang-kadang mau cerita itu kayak wah nanti jadi ketahuan nih aku gitu kan. Nah kompleks soalnya. Ini ada pertanyaan nih Mas Dalton. Ustadz, bagaimana caranya untuk tetap bersyukur dan ikhlas menghadapi lelahnya hidup? Bukankah Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya? Tapi kenapa sering merasa tidak sanggup, ingin nyerah itu rasanya ya maksudnya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika beban yang kita pikul ya itu teramat berat gitu. Nah itu gimana Mas? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi gimana sih caranya tetap bersyukur dan ikhlas menghadapi hidup? Gini, salah satu pesan Nabi ya gitu kan, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita menghadapi penatnya hidup atau mungkin beban yang Allah berikan itu kayaknya berat sekali gitu kan, padahal Allah telah menjanjikan kalau Allah itu tidak memberikan ujian melebihi hambanya. Satu sisi kan gitu, ketika kita mengubah pandangan hidup atau paradigma gitu kan, Nabi itu kan mengatakan bahwa lihatlah yang ada di bawahmu gitu kan, dan janganlah lihat yang ada di atasmu, agar kita bisa lebih bersyukur. Jadi kan
bukan berarti kita berbahagia di atas penderitaan orang lain ya. Tapi itu hanya untuk merefleksikan untuk diri kita ketika kita berada di titik yang buruk, titik yang mungkin kita merasa rendah gitu. Ada kisah ketika yang menemui itu ketika ya merasa kok kayaknya ini saya tuh dapat ujian gini banget gitu lah. Terus dia berusaha untuk mencari hikmah itu kan. Dia minta istilahnya mencari kayak ono sing gondeli aku rasi peduli karo aku rasi kok ganti aku kayak ini terus. Dan suatu saat dia membaca sebuah tulisan, saya nggak lupa di status apa di buku gitu kan, buah kalamnya dari Imam Syafi'i kalau ketika Imam Syafi'i bilang bahwa ketika seseorang itu seperti mendapatkan masalah, ini saya kutip secara maknawi, dapat masalah terus, dan orang-orang di sekitarnya itu sepertinya kayak tidak membantu dia gitu ya. Tapi ketika kamu yakin kepada Allah, yakinlah bahwa Allah sendiri yang akan mengeluarkan kamu dari keterpurukan itu. Itu dia meyakini itu dan dia mengubah pandangan hidupnya bahwa rahmat Allah luas, dan aku dengan doa itu kan membuat kita menyerahkan, saya pasrah tawakal gitu kan. Mungkin kayaknya ikhtiar kita tuh wis mentok, tapi banyak sekali kejadian yang membuat kita akhirnya akhirnya Allah sendiri yang menolong kita gitu. Ya. Terus ya benar, dia merasa dia menguatkan harapan itu dan yakin akhirnya orang itu diangkat dari keterpurukan. Akhirnya dia ini maksudnya benar kok, Allah ternyata masih menolong hambanya. Itu ada orang yang kayak kisah yang pernah saya baca itu kan ada ya gitu, bagaimana membuktikan rahmat Allah itu ada kan. Wah, menarik ini Mas, bagaimana membuktikan bahwa rahmat Allah itu ada. Suatu saat ada orang yang dia tuh menyendiri ke suatu hutan terpencil di gua, terus ya di gua menyendiri, nggak kebawa apa-apa. Ternyata Allah memberikan rahmat itu kan, memberikan nikmat, memberikan rezeki gitu. Dia benar-benar berdiam diri gitu. Sampai paling pol itu tempatnya asing gitu loh. Akhirnya ada satu pasukan gitu kan, kelompok pasukan yang hujan menepi di situ, akhirnya masuk ke gua itu. Terus dia ternyata dia menemukan seseorang yang lagi menyendiri itulah, dalam kondisi sedang tidak wis kaliren ya, luwe gitu kan, itu wis mes mapot ya. Tapi dia wis mikir rahmat Allah sampai apa sih, dia ada makanan di situ tapi dia nggak mau ngambil yang kaliren itu, yang karena membutuhkan. Akhirnya diambilkan sama pasukannya, dimasukin mulutnya. Terus akhirnya dia percaya kalau rahmat Allah itu ada. Bahkan sampai ketika dia berdiam, kalau dia itu jatahnya rezekinya, ya dia akan datang sendiri bahkan sampai dikasihkan ke mulutnya, tuh dia nggak ngambil sendiri, nggak usaha, nggak ikhtiar ngambil itu ya, kayak gitu. Seperti itu. Karena ya kan, tapi itu mungkin dia juga mendapatkan karomah gitu ya. Mungkin kalau semisal, bahkan saya pernah tapi saya nggak tahu ya, karena saya juga imannya naik turun tapi saya pernah nggak tahu ini iseng apa enggak.
Jadi saya tuh motor saya tuh Vario kan. Saya sempat macet di jalan, tapi bukan macet. Saya lupa pedot apa nih, tapi nggak bisa jalan tuh. Terus saya mandek stuck dan nggak gitu. Terus saya tuh cuma batin kan, kadang ada yang batin apa tiba-tiba teko. Setang ngerasa itu. Masa orang nanti rata ngerasain. Terus orang kayak pengen sate tiba-tiba orang pengen kok sate ya kayak. Kebetulan Tapi aku pas itu ya Allah aku ya Allah tunjukin rahmatmu ya Allah. Tapi tenanan. Tapi aku yang merasa tetap aku ini tidak imanku bukan orang yang sangat tinggi gitu kan. Ya Allah buktikan rahmatmu ya Allah. Aku tidak mau Allah dorong ini sejengkal pun. Ono sing teko. Suka mburi seret langsung, "Mas ngapa Mas?" Tak surungke apa motore. Tekan dong Mas. Digeladak ya Mas. Oh, digenek gitu. Tapi kan itu aku padahal lagi gurung batin ngono lho. Tapi yo kedaden gitu kan kita ya itu tadi yang maksudnya Allah tuh maha lembut gitu loh kan. Kadang kita enggak dengan cara yang unik atau mengantarkan orang yang nggak disangka-sangka terus tiba-tiba memperjalankan orang untuk menolong kita gitu kan. Kadang yang kita nggak juga kisah-kisah yang lain ya banyak sekali kan. Yang paling populer mungkin ada yang itu loh, yang nggak tahu sih itu fiktif apa musim kayaknya beneran ya, tapi itu bisa diambil hikmah yang ketika dia seorang dokter bedah apa ya atau dokter spesialis apa gitu yang istilahnya berkompeten sekali ya menangani suatu penyakit. Di satu sisi ada orang yang miskin, anaknya sakit, terus kayak ini nggak dapet ke rumah sakit aja nggak bisa gitu kan. Tiba-tiba si dokternya ini naik kendaraan terus kecelakaan. Maksudnya kecelakaan itu nggak sampai tujuan tapi kendaraannya berhenti di suatu tempat. Akhirnya dia mampir ke tempatnya yang sakit itu. Akhirnya bertemu dengan kejadian kendaraannya yang rusak itu. Akhirnya dokternya ketemu sama keluarga yang anaknya sakit itu, akhirnya bisa diobati kan. Kita kadang kita nggak tahu cara Allah untuk mengatur itu semuanya ya. Kadang lewat jalan yang memutar tapi yang pasti yakin bahwa Allah itu akan memperbaiki keadaan kita atau berharap terus kepada Allah dan semua itu sudah ditakdirkan Mas. Iya ya, dan kita tapi yakinlah Allah yang memberikan terbaik kita dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dan berinteraksi yang baik atau memperbaiki hubungan kita kepada Allah kayak gitu kan. Ya, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kuncinya itu ya berarti Mas. Oke, dulur-dulur Dalan Bali, tadi kita sudah ngobrolin ya panjang lebar ngalor ngidul ngetan ngulon bareng sama Mas Dalton. Nah, mungkin buat closing statement nih Mas Dalton buat pembelajaran kita nih, apa nih kira-kira Mas Dalton? Untuk closing statement ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah karena Allah maha luas sekali rahmatnya dan kita wajib berusaha untuk selalu berhusnuzon kepada Allah dan carilah lingkungan yang teman-teman yang baik yang bisa mengingatkan kita akan kebaikan dan ketaatan. Itu saja mungkin. Oke, siap ya. Makasih Mas Dalton ya sudah membersamai kita nih di hari ini. Jadi dulur-dulur juga bisa mengambil hikmahnya ya dari apa yang kita obrolin. Mungkin ada beberapa hikmah yang teman-teman
apa ya, ibaratnya nangkep sendiri gitu ya Mas, di luar yang kita obrolin ya. Monggo semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Nah, pokoknya jangan lewatkan, karena acara kita ini nggak berakhir cuman sampai hari ini, tapi ada juga episode-episode lain di serial Dalan Bali ini yang akan kita tayangkan ya, dan juga nggak kalah menarik pembahasannya. Nah, jadi tetap pantengin aja serial Dalan Bali di channel @masjidjogokarian. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, sama loncengnya jangan lupa, nanti biar kalau ada notif teman-teman bisa tahu. Wis mirip kok YouTuber dong Mas. Ya, Kayak gitu sih teman-teman. Mungkin sekian ya dari channel saya. kami. Ini Mas Dalton ini juga YouTuber ya. Ngupload juga di YouTube ya. Oke, kalau gitu sekian ya dari kami, semoga bermanfaat. Salam tobat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.